kemarin udah tercapai. Oh ya, ini lucunya nih, candle, tuh lihat tuh. Candlenya yang hari sebelum kemarin. Maksudnya ini kemarin, ini terbaru. Candle sebelumnya nih, bentuknya kayak apa? Nih yang merah nih. Yang merah, itu namanya apa? Candlenya? Inverted hammer. Bukan, yang ini nih, yang merah. Shooting star. Ya, itu shooting star. Apalagi kan kita hitung-hitung kayaknya si target jangka pendeknya si Dow Jones sekitar 32, udah nyampe dong. Udah gitu candlenya shooting star lagi. Udah gap juga udah ketutup. Di sini ada gap nih di sekitar 32.200, udah ketutup juga. Shooting star jadinya. Wah, kayaknya mungkin Dow Jones-nya mau balik. Ternyata berkat berita bagus bahwa dia akhirnya bisa menghindari resesi dan inflasinya juga udah melunak gitu. Jadilah si Dow Jones ini tembus kemarin bisa ke 32.800. Nah, balik lagi ke tren besarnya. Udah gitu si Dow Jones sekarang mau kemana? Jadi, nah tadi upper channelnya kan ada di sekitar 33.300 ya. Mudah-mudahan masih ada nafas ya Bapak Ibu buat si Dow Jones ini menuju 33.300, 33.500 tuh sekitar sini. Oke. Kayaknya sih udah tinggal selangkah lagi. Ya udahlah, iniin aja. Jadiin aja. Ada gap di sekitar 33.600-an juga gitu. Tapi kalau udah sampai 33 ribuan itu kita harus assess lagi karena biar gimana pun tren besarnya masih turun. So kita harus respect, artinya harus respect ini dia punya upper channel sekitar 33.300 sampai 33.500. Sampai pas udah sampai situ kita kudu lihat-lihat lagi mau kemana dia gitu. Atau kita dengerin lah si The Fed itu ngomong-ngomong apa lagi gitu. Kalau ternyata ini best skenario ya, ini masih andai-andai ya. Karena melihat GDP kuartal 3 yang demikian bagus, sudah bisa positif dan inflasi akhirnya bisa ditekan, maka The Fed memutuskan untuk memperlunak mereka punya rencana kenaikan suku bunga. Nggak usah 50-50, 25-25 aja, karena ternyata obat inflasinya mereka sudah mulai bekerja. Nah, kita dan ini si 33.500 ini tembus, maka kita ngitunglah target naiknya si Dow Jones. Nah, target naiknya sampai segini 33.800 ya. 33.800. 38.000. Oh, 38.000. Ya. 38.000, tapi jangan ditungguin dulu. Jangan ditungguin dulu. Ya, ini kan cuma best skenario doang gitu. Which is akan lebih tinggi dari all time high-nya dia, karena all time high-nya dia ada di 36.900, 37.000. Ini kita bicara 38. Kayaknya masih masih angan-angan gitu ya. Oke, anyway, perhatiin Dow Jones level 33.300 sampai 33.500 itu akan jadi penentu buat dia. Oke. Nah, Dow Jones-nya selesai. Ayo kita lihat komoditi. Mau lihat apa tadi? Emas, harga gold. Oke. Gold, ya, saya sudah bikin gold monthly. Gold. On the other hand, goldnya turun. Kenapa? Karena dolar menguat. Nah, itu adalah chemistry antara ini makroekonomi ya. Jadi emang kita kudu balik lagi nih ke buku kuliah kita makroekonomi. Kalau USD menguat, maka gold akan melemah gitu. Karena dianggapnya itu tidak resesi gitu. Resesi adalah negatif growth ya. Tapi gold itu akan dituju ketika mata uang pun jatuh gitu. Nah, ini mata uangnya malah kuat, jadi goldnya yang turun ya. Dan gold on the other hand malah sedang membentuk pola bearish reversal. Ini apa namanya? Pola apa double ini? Top. Gold bearish reversal. Double top apa ya? namanya?
Double top, ya, oke. Siapa yang jawab double top? Pintar, ya, betul. Oke. Dengan neckline, nah ini karena banyak kumisnya, jadi saya taruh beberapa garis, tapi yang paling mantap di sini deh, yang paling atas. Neckline 1700 udah jebol, maka ukur tingginya, maka letakkan di titik breakout, maka gold kemungkinan mau turun ke 1300. Ya. Saat ini lagi bergantung setengah mati dengan support MA50 di sekitar 1650-an, 1650 yang kuning nih, 1656 ya, sekitar 1650 lagi berusaha bergantung setengah mati dengan support MA50. Kalau tidak bisa segera naik ke 1700, gold akan semakin melemah dengan prospek ke 1450, 1400 atau 1300. Menurut pattern double bottom itu seenggaknya ya ke 1300, 1400 gitu. Oke. Mungkin satu lagi kali Ci, karena keterbatasan waktu nih, aku masih harus men-share technical review dari tim. Oke, tadi ada yang mau nanya apa IDR ya? IDR USD. Oke. Mau? Ya, IDR. USD IDR. Oke. Di XY atau dolar indeks sudah mulai turun ya, jadi artinya kekuatan USD against seluruh mata uang, bukan seluruh, most of global currency itu mulai melemah. USD IDR mana sih? USD IDR sebentar. Oke, sip. Tren naik USD against rupiah kayaknya sudah tidak terbantahkan. Tapi pas ketika di harga 15.600 kemarin itu sudah sampai di retracement 61,8, which is sama juga dengan area upper channel yang biru ini ya. Jadi dalam tren naiknya itu USD against IDR kita mengikuti pola parallel channel yang warna biru ya, sekitar 18.600 memang targetnya. Kemudian terakhir jadi candle apa ini kecil, candle apa yang ini bilangnya, tweezer top enggak juga. Oke. Intinya minggu ini si USD-nya itu ditutup di bawah 15.600 ya. Kita ada di posisi berapa kemarin? 15.548. Oke. Well, ya. Masih di area resistance, sementara RSI-nya ada divergence enggak? Oke, masih sejalan. Ya udah. Apakah intervensi BI akan masuk di sini? Enggak juga, I'm not sure karena ini tidak mengatakan apa-apa. However, intinya kesimpulannya ya udah, USD IDR masih tren naik, belum saatnya untuk jual USD Anda. Kalau emang pegang gitu ya. Tapi kalau USD turun ke bawah 15.400, nah itu berarti USD-nya bisa melemah ke sekitar 15.150 atau 15.000. Tapi menurut saya USD udah nggak akan bisa terlalu melemah lagi ya. Ini lagi tren naiknya bagus. Jadi kalau sekitar 15.000 jatuh ke situ, kita udah harus biasakan dengan new normal. Ya, USD ada di harga 15.000 new normal. Oke. Ci, aku share yang technical dari Boleh. tim ya. Saya stop share dulu. Oke, thank you banget Ci Lisa untuk insight-nya. Sebentar. Oke, kita mulai dari awal. Slideshow from the beginning. Oke, ini yang setiap minggu ya kita share. Disclaimer dulu seperti biasa. Kemudian ini indeksnya gimana. Kalau bullish skenario, GCI berhasil rebound dari lower Bollinger Bands dan oversold level serta kembali ke atas MA 200 hari. Indeks terlihat udah hampir atau sudah menyelesaikan wave 5 dari wave 1 dari wave 5 hingga berpotensi
untuk terkoreksi membentuk wave 2 dengan target FR50 di 6928 atau FR 61,8 di 6885. Setelah itu indeks akan kembali rally membentuk wave 3 dari wave 5. Ini kalau bullish skenario. Untuk bearish skenario-nya rebound namun gagal melewati resisten di FR 61,8 di sekitar 7140, gagal melewati level tersebut akan membuka peluang kembali terkoreksi menuju last low di 6747. Kemudian terlihat rebound hanya membentuk lower high dan akan kembali terkoreksi untuk membentuk lower low. Indeks rebound dan telah menyelesaikan wave X dari wave 2 hingga indeks akan terkoreksi untuk membentuk wave Y dari wave 2 dengan target last low di 6747. Ini GCI, ini ada rotasi sektor secara weekly yang sekarang ada di improving, ada di IDX Finance, IDX Prop, IDX Health. Kemudian yang di leading ini sisa IDX Energi. Kemudian yang ada di weakening IDX Industry, IDX Non-Cyclical, IDX Infra. Dan ini ada yang di lagging, ada IDX Trans, kemudian ada IDX Basic, juga ada IDX Tech yang masih di lagging. Ternyata di sini ada satu lagi ya, IDX Cyclical ya juga masih ada di sini ya. Kemudian secara daily yang ada di improving ada di IDX Industry, IDX Prop, dan IDX Basic ini kemudian kelihatannya akan berpindah ya, tapi ini masih di antara leading dan improving. Kemudian ada IDX Finance dan IDX Non-Cyclical yang ada di leading. Yang di weakening ada IDX Energi, IDX Health, dan ada di lagging ada IDX Cyclical, IDX Trans, IDX Infra, dan IDX Tech. Nah, yang health ini apa sih yang bagus nih kelihatannya yang lagi perform nih Kalbe ya, Kalbe lagi di atas. DVLA juga yang turun di weakening ada Merek, ada Mika, kemudian ada Silo. Yang di lagging ada Piva, ada Sido, kemudian ada PRDA ya. Yang di improving nih banyak banget, ada Inaf, ada Prim, ada Care nih, banyak sekali nih di sini yang IDX Health. Nanti kalian bisa lihat sendiri, nanti aku share ya. Kemudian yang non cyclical yang weekly yang ada di improving ada di Cepro, ada Hoki, ada Ali, ada Elsip nih. Ternyata yang CPO ada di non cyclical. Jadi kelihatannya banyak sekali nih, ada Kino juga, ada Ali, Elsip, semuanya ada di improving. Biasa habis improving itu biasa potensi ke leading. Dan yang di leading ada WIM, ada Cleo, ada MIDI, ada Mayora, ada MRT, ada Aisa. Yang lagi masih melemah ada Ades, ada Unilever, ada Cepin. Kemudian yang di lagging ada BC, ada MPPA, ada Indofood, ada Palem juga. Ini ada Gudang Garam dan SIMP. Oke, ini adalah nama-nama kita pilih 5 top yang paling besar market cap-nya ada di masing-masing sektor. Sama apa yang menarik, Elsa kelihatannya rebound dan test resist kuat jangka panjang di 360. Elsa berpotensi membentuk ascending triangle menuju 530. Elsa berpotensi merubah tren jangka panjang dari sideways menjadi uptrend. Buy if di atas 360, tapi jika kalian mau buy on weakness bisa dilakukan di 346 atau maksimum buy 366 dengan target 1 380 dan target 2 430 dan stop loss di 336. Kemudian ada Petrosi, kelihatannya test resistant downtrend line di 2920. Break level tersebut akan berpotensi membuat Petrosi naik menuju 3120. Overall, Petrosi itu masih sideways ya trennya. Tapi jika kalian mau buy on break, bisa lakukan buy if break di 2920. MACD udah positif, Parabolicsar juga positif, rekomendasi buy dan buy area di 1070 hingga 1130 dengan target 1185 dan target 1250 dan stop loss di 1050. Kemudian ada BBRI akan tes resisten kuat jangka panjang di 4460 atau 47, buy if
di atas 4660, berpotensi membentuk bullish future Kumon twist. Saat ini udah kembali di atas Kumon. Jadi buy area buat yang mau cicil buy ada di 4550 hingga 47 dengan target 1 4850 dan target 251, stop lossnya 45. Kemudian ada SMA berkoreksi akan menguji support di sekitar 230, tapi parabolic star indikatornya masih mengkonfirmasi sinyal beli. Ini masih rekomendasi buy dan kalian jika mau melakukan pembelian di 232 hingga 246 dengan target 254 dan 270, stop lossnya di 230. Kemudian ada Kars ini kemarin nih tiba-tiba rebound dan arah ya. Kars itu rebound akan mencoba tes resisten di 87. Parabolic star sudah mengkonfirmasi sinyal beli, indikator MACD berpotensi membentuk golden cross. Baik if 87 buy area di 80 hingga 87 dan target 196 dan target 2 di 105, stop lossnya di 78. MACD udah positif, parabolic star juga positif. Kemudian ada Inco. Nah, Inco tadi sebenarnya masih belum bagus, tapi kalau kalian yang ingin melakukan pembelian spekulasi ya karena berpikir bahwa metal akan naik, ini bisa buy jika dia sudah break di atas 69. Sideways range tuh 6175 hingga 69. Saat ini koreksi tertahan masih di Senko Span A. Break di resisten 69 akan mengakhiri downtrend dan memulai tren baru. Tapi ini hanya bagus jika udah break di 69. Buy area 6350 hingga 69, target 7378, stop lossnya ketat di 6200.